Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Nomor peserta PPG 2016994444230. Asal sekolah SMK Negeri Babirik yang beralamat di Desa Babirik, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang dengan tema menganalisis gangguan pada transmisi otomatis pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, yang mana akan saya gunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan uji kinerja yang akan dinilai oleh dosen penguji pada PPG Daljab Angkatan 1 Kategori 1 tahun 2023. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu Bapak mintakan kepada ketua kelas Saudara Zaini Zamil untuk memimpin doa. Pemimpin doa dipersilahkan. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Saudara Zaini Zamil untuk memimpin doa kita pada hari ini. Oke, selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oke. Jadi hari ini lengkap ya. Untuk lengkap hari ini, terima kasih. Semoga keadaan yang lengkap seperti ini akan terus berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk membangkitkan sedikit semangat pada hari ini, marilah kita yel-yel terlebih dahulu. Siap semuanya atau yel-yel? Siap. SMK? Bisa. SMKN Babirik? Mantap. TBSM? Luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian merapikan baju. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Siapkan fisik kalian sebelum kalian memulai pembelajaran pada hari ini. Silahkan berdiri. Rapikan bajunya, celananya, kancingnya. Kalau misalnya ada kancing yang terbuka silakan ditutup. Dan lain sebagainya rapikan. Oke, kelihatannya sudah siap semua ya. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang kita memasuki pembelajaran. Nah, kita hari ini akan mempelajari satu materi yang mana materi ini adalah termasuk di dalam materi pemeliharaan mesin sepeda motor. Kita akan mempelajari materi mengenai menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis ialah termasuk di dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembelajaran menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis, Bapak akan menunjukkan kalian suatu gambar atau foto mengenai fenomena tertentu. Nah, silakan diamati, dipikirkan, dianalisa apa makna dari gambar di sini. Ada yang bisa menangkap makna dari gambar di sini? Transmisi otomatis. Jumlah transmisi otomatis. Oke, benar. Ada lagi yang lain? Ya, siap ya Nur. Berada di lampu merah. Berada di lampu merah atau kemacetan. Oke, bagus sekali ya. Dari pendapat-pendapat semuanya sangat bagus.
Dari gambar yang ditampilkan bisa kita melihat bahwa jumlah dari keseluruhan itu hampir didominasi oleh kendaraan tipe transmisi otomatis atau disebut atau kendaraan matic. Nah, karena perkembangan zaman ada beberapa bahkan banyak kelebihan dari transmisi otomatis, maka dari itu kita di sini akan mempelajari suatu sistem transmisi yang paling banyak digunakan pada sepeda motor saat ini. Nah, adapun manfaat dari mempelajari pelajaran pada hari ini, yang pertama adalah mempelajari salah satu materi penting pada sistem mesin sepeda motor. Nah, yang kedua, mengetahui macam-macam gangguan pada sistem transmisi otomatis. Adapun yang ketiga, merancang prosedur perawatan atau perbaikan sistem transmisi otomatis. Dan yang keempat, melakukan perbaikan pada sistem transmisi otomatis tentunya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik atau kalian mampu mendiagnosa gangguan pada sistem transmisi otomatis dengan tepat. Peserta didik mampu merancang prosedur perbaikan sistem transmisi otomatis sesuai dengan SOP dan berpedoman pada manual books. Yang ketiga adalah peserta didik mampu melakukan perbaikan sistem transmisi otomatis sesuai dengan SOP dan berpedoman pada manual books kendaraan. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ada yang masih ingatkah dengan materi kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Muhammad? Transmisi manual, benar sekali. Jadi materi kita pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem transmisi manual. Yang mana pada sistem transmisi manual dan sistem transmisi otomatis yang akan kita pelajari sekarang ini adalah memiliki keterkaitan. Memiliki keterkaitan ialah diantaranya memiliki fungsi yang sama. Pada sistem transmisi otomatis memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi prinsip kerja maupun komponen, tetapi keduanya masih banyak dipergunakan pada berbagai jenis sepeda motor sampai dengan saat ini. Karena Bapak yakin di sini masih ada yang menggunakan kendaraan dengan transmisi manual, benar? Nah, siapa yang menggunakan transmisi manual? Masih transmisi manual? Siapa? Silakan katakan siapa? Ada? Iya. Masih menggunakan transmisi manual? Nah, teman kita masih ada. Mungkin yang lain sudah menggunakan transmisi otomatis, ya. Tidak jadi masalah. Nah, ada yang suka transmisi otomatis dan ada yang suka transmisi manual. Tentunya itu sesuai dengan pilihan dari masing-masing. Oke. Tuh. Nah, adapun tata cara penilaian pada hari ini, pada pembelajaran sistem transmisi otomatis akan dilakukan penilaian selama proses pembelajaran, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dari itu Bapak harapkan kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif, dengan baik, dan dengan tentunya dengan sikap yang baik selama proses pembelajaran. Karena Bapak akan terus memberi penilaian selama proses pembelajaran kali ini. Oke. Nah, sebelum kita memasuki kepada inti pembelajaran, Bapak ingin melakukan tes pengetahuan awal atau disebut dengan free test mengenai sistem transmisi otomatis kepada kalian. Maka dari itu, di sini sudah Bapak persiapkan satu kode QR atau barcode yang mana bisa kalian akses untuk menjawab soal pretest. Di sana ada beberapa soal pretest yang harus kalian jawab, bentuknya pilihan ganda, dan tentunya jawab sampai dengan selesai, dan terakhir jangan lupa di submit. Nah, sekarang silahkan keluarkan HP atau gawai kalian, scan kode QR yang sudah Bapak sediakan. Atau kalau tidak bisa men-scan, silahkan klik laman tautan yang Bapak bagikan di grup kalian. Silahkan. Oke, baik. Sudah ada beberapa dari kalian yang sudah selesai menjawab, tapi masih ada beberapa yang belum. Bapak tunggu 2 menit lagi untuk kalian
menyelesaikan sampai dengan selesai. Silahkan kalian selesaikan. Sudah ada 10 orang yang sudah mengumpulkan jawaban kalian. Jadi persilakan. Oke, baik. Semuanya sudah Bapak terima. Nilai kalian semuanya sudah Bapak terima dengan hasil yang bervariasi ya. Dengan hasil yang cukup bervariasi dari hasil free test. Oke. Baik, terima kasih. Nah, setelah tadi kita melakukan pretest dan Bapak sudah mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai transmisi otomatis, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Sekali lagi, kita hari ini akan mempelajari tentang menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Di sebelah kiri Bapak, ini sudah Bapak sediakan 3 unit kendaraan. Yang mana 3 unit kendaraan ini adalah kendaraan tipe transmisi otomatis atau matic. Yang mana dari ketiganya itu memiliki gangguan atau memiliki kerusakan, memiliki gangguan fungsi. Yang mana yang pertama, gangguannya adalah mesin hidup tapi skuter tidak bisa bergerak. Jadi motornya hidup tapi motornya tidak bisa bergerak. Nah, yang kedua, unit kedua adalah mesin mati tiba-tiba atau skuter merangkak. Nah, jadi mesinnya mati tiba-tiba. Nah, tidak bisa dihidupkan. Nah, atau istilah katanya merangkak. Nah, yang ketiga, unit ketiga, unjuk kerja buruk pada kecepatan tinggi atau kekurangan tenaga. Jadi sepeda motornya kekurangan tenaga dan tidak bisa melaju dengan cepat. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan explore, silahkan amati tentang gangguan yang terjadi pada masing-masing kendaraan ini dengan menggunakan gawai atau HP kalian dengan bahan yang sudah Bapak bagikan di grup kita. Silahkan gunakan HP kalian untuk mencari informasi tersebut. Silahkan. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa dari ketiga unit yang ada di samping kita di sini, unit pertama atau unit ke-1 mesin hidup tapi skuter tidak mau bergerak. Unit kedua mesin mati tiba-tiba atau skuter merangkak. Unit ketiga unjuk kerja buruk pada kecepatan tinggi atau kekurangan tenaga. Nah, sudah kalian cari informasi tadi sesuai bahan yang sudah Bapak bagikan di grup. Sekarang selanjutnya kalian amati video yang akan Bapak putarkan untuk atau sebelum melakukan praktik pembongkaran. Silakan kalian amati video yang akan Bapak putarkan di sini. Kali ini kita akan coba membahas tentang cara sensitivity bagi pemula. Simak video ini supaya bisa sama-sama kita pahami bagaimana cara melakukan. Sebelum kita lakukan, tentu kita butuh persiapan. Di antaranya kendaraannya itu sendiri, lalu lokasi yang aman, alat yang akan kita butuhkan. Di sini kita menggunakan beberapa macam alat seperti yang kita lihat ini. Ya, yang pasti kita butuh kunci P seperti ini, kunci P8 atau juga kadang-kadang butuh P10. Dan kemudian kunci shock ini mata 22 dengan mata 19 karena motor yang kita buka itu tipe Honda kita bilang ini. Lalu pakai shocknya, lalu ini juga kita gunakan kunci rimpas, nanti juga butuh palu ya guys. Lalu kemudian kalau kita memang punya alatnya yaitu kunci impact, kita gunakan kunci impact. Lalu juga kita akan menggunakan komponennya nanti apakah masih layak atau sudah mengalami keharusan. Misalnya ini jangka sorong, misal baja atau kalau bisa. Kemudian juga kita butuh ini alat menggunakan kunci shock atau pakai kunci rimpas bisa kurang enak ya. Jadi nanti kita akan periksa apakah ini masih ini duluan. Ya, tujuannya supaya minyak ini tidak langsung cepat kotor. Kalau kita Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu merupakan proses pembelajaran.
Itu merupakan proses pembelajaran pembongkaran sampai dengan perawatan dan pembersihan. Kita lanjutkan pada selanjutnya. Dengan cara seperti ini juga bisa kita keringkan dengan secara apa ya? Kita dicuci dengan bensin tadi, kita letakkan saja. Ini juga kita bersihkan. Kalau memang punya tekanan seperti ini, bisa langsung kita semprot. Mengalami perubahan bentuk ya. Jadi kalau memang masih utuh bisa kita gunakan kembali, tapi kalau sobek atau putus itu harus diganti. Baik, itu tadi tayangan mengenai demonstrasi cara pembongkaran, cara pemeriksaan, cara perawatan, dan cara perakitan komponen CVT atau transmisi otomatis. Sekarang kalian silahkan berkelompok sesuai kelompok yang sudah Bapak bagikan. Di sini ada 3 kelompok belajar yang sudah Bapak bagikan. Silahkan kalian lakukan praktik perbaikan pada unit yang sudah Bapak persiapkan di samping kiri, di samping kanan kita. Silahkan kalian download terlebih dahulu lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang mana setelah kalian download, kalian simpan, kalian buat laporan, kalian ikuti peraturan cara pengerjaan LKPD sampai dengan selesai. Silakan download. Sudah bisa terlihat? Bisa di-download? Oke, baik. Download. Nah, sedikit akan Bapak jelaskan mengenai cara pengerjaan langkah-langkah kerja pada LKPD yang sudah kalian download. Sekarang silahkan buka masing-masing LKPD-nya. Pada LKPD sudah disediakan materi singkat mengenai sistem transmisi otomatis. Di sana referensi materi yang relevan sudah Bapak siapkan semua yang ada di LKPD kalian. Itu sudah lengkap. Selanjutnya amatilah permasalahan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis yang sudah Bapak bagikan sesuai kelompok tadi, yang sesuai dengan motor yang sudah Bapak sediakan. Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan, silahkan kalian berkelompok dan berdiskusi untuk mengisi kolom pada tabel tugas yang ada pada LKPD tersebut. Silahkan kalian berdiskusi nanti berkelompok. Selanjutnya, lakukan praktik perbaikan pada sistem transmisi otomatis yang akan kita lakukan setelah ini. Selanjutnya, buat laporan hasil analisa mengenai kesimpulan informasi yang digali dan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Dan terakhir, setelah berdiskusi, silahkan kalian lakukan presentasi. Presentasi satu persatu, satu kelompok, dengan akan Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk satu kelompok presentasi. Oke? Paham? Sekarang silakan bertukar posisi untuk berkelompok. Oke, silakan. Ya, baik. Sekarang kalian sudah berkelompok. Ini untuk kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kerusakan yang terjadi atau gangguan yang terjadi pada transmisi otomatis untuk kelompok 2, yaitu tentang mesin mati tiba-tiba atau skuter merangkak. Silakan, kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan tanyakan Bapak. Oke, kelompok 1, silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai mesin hidup tapi skuter tidak mau bergerak. Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan Bapak ya. Itu sesuai dengan materi yang Bapak bagikan. Kelompok 3, ada pertanyaan? Ya. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai gangguan, analisa atau prosedur perbaikan tentang kerusakan yang sesuai dengan kelompok kalian, yaitu kelompok berapa? 3. Kelompok 3, yaitu tentang unjuk kerja buruk pada kecepatan tinggi dan kekurangan tenaga. Oke, tangan. Wah,
Mat. Ini ada baterai sepenting dari tempat tak. Nih Mat, ini perlu dibaca dulu. Ada kayak nabuh lu pasti kada kawal membaca bila kada dibaca sedih. Nah, col sampai bacol ya. Tarik ke belakang, tarik ke belakang. Ini sudah mau Jadi lagi bang. Tarik ke belakang Mat. Ya. Hanya bacol. Nah, nih nyaman di kemah aja. Ya, sekarang silakan kalian lepas koper CVT-nya terlebih dahulu. Nah, di muka begitu sel blok. Ini rajin nih. Ini di belakangnya ada sel juga, ada sel. Bila sel ini sel yang di sini masuk ke sini. Ini sel blok. Boleh kurang tarik ya? Bisa. Udah, sudah pulang. gimana Pak? Bila sudah ada semprot-semprot, pasang aja lagi. Pak, yang ini pas harusnya pas kabar serum ini. Nah, ini kan sini sedikit. Nah, langsung disalakan. Iya. Ini loh, ini. Iya, iya. Kencang nggak ada? Baik, sekarang kalau sudah kalian menemukan permasalahannya, sekarang kalian ingat, kalian catat, dan kalian selesaikan permasalahannya. Habis itu, terakhir kalian pasang kembali dan sampai dengan berfungsi dengan normal. Silakan. Ingat, proses pemasangan adalah kebalikan dari proses pembongkaran. Jadi yang pada saat membongkar urutannya yang mana yang dulu, itu yang terakhir. Nah, jadi proses pemasangan adalah kebalikan daripada proses pembongkaran. Jangan sampai tertukar. Urutannya 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Nah, oke, kalau sudah silakan. Sekarang silakan kembalikan peralatannya ke tempat, sepeda motornya kembalikan ke tempat. Kembalikan peralatannya ke tempat. Kembalikan kursi-kursinya, tolong dirapikan kembali. Sekarang silakan bersihkan tangan kalian menggunakan majun atau lap yang sudah disediakan. Ya, kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke kursinya masing-masing. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Nah. Oke, baik anak-anak. Sekarang silahkan kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian diskusikan tadi, yang sudah kalian kerjakan tadi. Silahkan kumpulkan LKPD pada QR code yang sudah Bapak sediakan di papan tulis. Jadi silahkan, sudah Bapak terima semua LKPD-nya dan sudah Bapak baca. Selanjutnya kita akan melakukan
presentasi. Jadi presentasi kali ini Bapak mintakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pekerjaan perbaikannya pada hari ini. Dipersilakan kelompok 1 untuk memberikan presentasi mengenai pekerjaannya yang ada pada LKPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis gangguan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis, khususnya pada permasalahan kelompok 1 yaitu mesin hidup tapi skuter tidak mau bergerak atau berjalan. Kemungkinan penyebabnya adalah 1. Drip belt out, drip belt putus, komponen terkontaminasi oli. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pembongkaran sistem transmisi otomatis. Ditemukan adanya penyebab antara lain drip belt putus, komponen terkontaminasi oli. Selanjutnya dilakukan upaya perawatan dan perbaikan sesuai dengan perancangan prosedur perawatan atau perbaikan pada manual box, yaitu pergantian drip belt yang baru. Pada tahap akhir dilakukan perakitan kembali hingga permasalahan pada transmisi otomatis dapat diselesaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya Bapak buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang menjadi penyebab putusnya drip belt pada sebuah sistem transmisi otomatis CVT? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang menjadi penyebab putusnya drip belt pada sistem transmisi otomatis. Beberapa alasan yang menyebab putusnya drip belt adalah diantaranya: 1. Usia pakai atau jarak tempuh drip belt sudah melebihi batas servis. 2. Penggunaan drip belt yang imitasi. Jadi itulah jawaban dari kami yang menjadi penyebab putusnya drip belt. Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya mengenai hasil pekerjaannya pada hari ini. Untuk kelompok 2 dipersilakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan analisis gangguan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis, khususnya pada permasalahan kelompok 2 yaitu mesin mati tiba-tiba atau skuter merangkak. Kemungkinan penyebabnya adalah pegas sepatu kopling lepas. 2. Pegas sepatu kopling patah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pembongkaran sistem transmisi otomatis. Selanjutnya dilakukan upaya perawatan dan perbaikan, yaitu pergantian pegas sepatu kopling yang baru. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya, dari siapa? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap mangkuk kopling atau outer clutch sehingga dapat dikatakan masih layak atau sudah aus. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap mangkuk kopling outer clutch sehingga dapat dikatakan masih layak atau sudah aus. Untuk pemeriksaan keausan mangkuk kopling: 1. Lepaskan mangkuk kopling pada rangkaian kopling sentrifugal.
2. Periksa secara visual outer clock terhadap kehausan atau kerusakan. Jadi itulah jawaban dari kami mengenai cara pemeriksaan mangkok kopling outer clock pada transmisi otomatis CVT. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan analisis gangguan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis, khususnya pada permasalahan kelompok 3, yaitu untuk kerja mesin buruk pada kecepatan tinggi atau kekurangan tenaga. Kemungkinan penyebabnya adalah 1. Drip bed aus, kompas kopling aus. 3. Pegas drive fan PC lemah. Selanjutnya dilakukan upaya perawatan dan perbaikan, yaitu pergantian wake roller yang baru, pergantian drip bell, membersihkan komponen sistem transmisi otomatis dari kontaminasi. Oke, baik, terima kasih. Sekarang siapa yang ingin bertanya pada kelompok 3? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana tips agar wake roller pada transmisi otomatis dapat awet dan tahan lama atau tidak cepat rusak? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana tips agar wax roller pada transmisi otomatis dapat awet dan bertahan lama. Di antaranya, gaya berkendara yang benar, yaitu agar roller awet saat buka gas atau berakselerasi, lakukan secara halus dan jangan sering disentak. Jadi itulah jawaban dari kami mengenai tips agar wax roller pada transmisi otomatis dapat awet dan bertahan lama. Terima kasih. Nah, jadi itu adalah diskusi kita pada hari ini tentang permasalahan, tentang analisis, diagnosa gangguan yang terjadi pada sepeda motor kita pada hari ini. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, Bapak dapat menyimpulkan bahwa kelompok 1 dengan permasalahan mesin hidup tapi skuter tidak bisa bergerak, diantaranya adalah dikarenakan oleh drive bell atau V-bell aus. Yang kedua, remplet rusak, rempletnya rusak. Yang ketiga, sepatu kopling aus atau rusak. Dan yang keempat, pegas driven face patah, sebagaimana yang kita temukan tadi pada kelompok 1 dan unit kendaraan 1. Kelompok 2, mesin mati tiba-tiba dan skuter merangkak. Ditemukan permasalahan tadi sebagaimana yang diutarakan oleh kelompok 2, yaitu pegas sepatu kopling yang patah. Yang ketiga, yaitu kelompok 3, unjuk kerja pada kecepatan tinggi dan kekurangan tenaga. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dan kita temukan pada permasalahan adalah yang pertama, drive bell-nya aus, yang kedua, pegas driven face-nya lemah, wake roller-nya aus, dan fully face-nya terkontaminasi oleh kotoran dan oli. Nah, itu adalah merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pencapaian kalian, pembelajaran kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian lakukan satu kali lagi post test. Ingat, satu kali lagi post test, silahkan scan kode QR yang sudah Bapak persiapkan di depan dan jawab dengan benar sampai dengan submit. Bapak tunggu 5 menit untuk mendapatkan hasil jawaban dari kalian. Silahkan. Oke, baik. Jawaban kalian sudah Bapak terima, sebagian sudah Bapak terima. Ada beberapa orang yang masih belum, Bapak tunggu lagi sekitar 1 menit. Silakan selesaikan semuanya. Oke, baik. Semuanya sudah Bapak terima mengenai post test kalian. Ya. Semuanya sudah Bapak terima proses dan hasilnya cukup memuaskan. Pada pembelajaran hari ini terdapat peningkatan pembelajaran, terdapat peningkatan pengetahuan dari post test, pretest yang kita lakukan pada sebelum pembelajaran sampai dengan saat ini post test pembelajaran. Oke, yang terakhir kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Satu kali lagi, gunakan HP kalian. Silakan scan kode QR dan jawab pertanyaan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan.
Ya, untuk jawaban refleksi sudah Bapak terima semuanya. Ya, baik. Ingat, untuk jawaban refleksi ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Jadi tenang saja, jawab aja sesuai dengan kejujuran hati kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini yang kalian rasakan. Pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran tentang menganalisis gangguan pada transmisi otomatis. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan pada minggu depan, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang memahami prinsip kerja sistem suspensi pada sepeda motor. Nah, untuk itu pelajari terlebih dahulu modul yang telah Bapak bagikan di grup yang kalian. Silakan pelajari terlebih dahulu modul yang akan Bapak bagikan. Yang ketiga, kumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya tentang sistem suspensi sepeda motor yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, siapkan bahan dan alat yang akan kita perlukan pada proses pembelajaran selanjutnya, yaitu pada sistem suspensi. Nah, untuk itu, untuk hari ini pembelajaran kita mengenai menganalisis transmisi otomatis telah selesai dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, silahkan kalian perkaya ilmu kalian dengan lebih memperkaya ilmu dari pengetahuan di luar tentang transmisi otomatis. Oke? Sudah semuanya? Ya, baik. Sebelum kita menutup acara pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain. Untuk itu Bapak pintakan satu kali lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Memimpin doa dipersilahkan. Dari sana. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada perkataan Bapak yang salah selama proses pembelajaran, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan kembalikan kursinya, mejanya, peralatannya ke tempatnya masing-masing. Silakan kembalikan peralatan semuanya sebelum kita pulang. Silakan.